Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersyarat malam hari ini, yaitu training core leader, di mana tidak semua orang bisa ikut acara malam hari ini, ya, tapi hanya orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi yang berhak ikut acara malam hari ini, yaitu orang-orang yang sudah paling enggak ya sudah menjalankan sistem BBS, ya, mulai dari bikin surat pernyataan bermaterai, ya, paling enggak sudah punya ya flyer 7 langkah sukses BBS, ya, dan sudah menjalankan beberapa langkah di sana, dan sudah menjalankan 5 kebiasaan core leader, sudah punya buku 7 checklist BBS, sudah punya buku laporan harian, dan sudah ikut Facebook berbayar. Maka Anda berhak ikut acara malam hari ini, ya. Jadi acara malam hari ini saya tidak berbicara kepada member biasa. Saya tidak berbicara atau berhadapan dengan mitra biasa, tapi saya berhadapan orang-orang yang betul-betul komitmen, orang-orang yang betul-betul serius, fokus ya kan untuk sukses Cijimu. Ya, sehingga malam hari ini saya perlu memberikan materi-materi yang perlu Anda ketahui untuk memastikan Anda berjalan dengan cara yang tepat, ya, tidak asal jalan. Ya, bagaimana Anda bisa dengan mudah menaklukkan bisnis ini? Maka Anda perlu mengetahui, memahami, ya, ada poin-poin penting yang nanti saya akan jelaskan yang harus Anda pahami, yang harus Anda kuasai dan harus Anda jalankan supaya Anda mudah untuk menaklukkan bisnis ini, Bapak Ibu, ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Seperti biasa, di sesi 1 adalah sesi evaluasi saya terhadap perjalanan bisnis Anda selama 1 minggu kemarin. Ya, nah, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, Bapak Ibu. Ya, yang harus Anda perhatikan adalah, ya, banyaknya mitra baru sekali lagi yang belum ya Anda segera arahkan untuk menjalankan bisnis ini sesuai dengan sistem. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang akan membuat perjalanan Anda itu semakin sulit, ya, semakin susah untuk melakukan bisnis ini ketika Anda punya mitra baru, tidak segera Anda arahkan untuk menjalankan sistem BBS seperti yang Anda jalankan. Ya, maka selalu saya wanti-wanti setiap training hari Rabu, hari Jumat, ya, bahwa orang-orang yang mau bergabung, ya, mau bergabung atau yang sudah bergabung, Anda harus betul-betul tegas, Bapak Ibu. Ya, Anda harus betul-betul tegas untuk memfilter dari awal, ya, menyeleksi dari awal, ya, menyaring dari awal siapa yang layak bekerja sama dengan Anda itu. Anda kan sekarang lagi mencari 2 orang partner, ya kan, yang mau Anda ajak kerjasama untuk sama-sama sukses di Cijimu. Nah, untuk mencari 2 orang ini, Anda kan sudah punya alatnya, namanya sistem BBS. Nah, alat ini, ya, gunanya untuk apa? Untuk menyaring, ya, memfilter, menyeleksi dari awal siapa-siapa yang layak untuk bekerja sama dengan Anda. Karena kalau Anda tidak tegas dari awal, ya, maka yang terjadi itu Anda akan kerepotan sendiri. Ya, akan kerepotan sendiri, Bapak Ibu. Kenapa Anda akan repot, Bapak Ibu? Ya karena nanti mitra-mitra baru Anda ini kecenderungannya mereka itu akan banyak nanya, ya kan, dan hal yang lebih fatal lagi itu nantinya mereka itu ya menunda, mengeluh, banyak alasan dan protes, ya, untuk tidak menjalankan apa yang Anda arahkan. Itu Bapak Ibu. Ya. Itu.
Padahal sebetulnya kalau mereka segera on system, segala persoalan-persoalan di lapangan, mau dari promosi, presentasi, follow up, bangun tim, itu sudah ada jawabannya. Waktu mereka hadir training hari Senin, waktu mereka hadir training hari Rabu, training hari Jumat, training hari Minggu, itu kan sebetulnya menjawab apapun yang Anda hadapi di lapangan, Bapak Ibu. Mulai dari promosi. Tantangan Anda pertama apa sih? Promosi kan. Ya. Tantangan kedua Anda kan di presentasi, tantangan ketiga kan di follow up. Tantangan keempat kan ketika membangun tim kan. Nah, itu semuanya ilmunya kan sudah kita terangkan atau saya terangkan di hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, sama hari Minggu. Nah, tapi kalau mitra baru Anda ini ya tidak segera untuk on system, ya, tidak melakukan 6 poin yang ada di sistem BBS, mulai dari bikin surat pernyataan sampai ikut Facebook bayar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka nggak akan tahu bisnis ini, gitu. Kan kecenderungannya itu ya asal jalan. Dan biasanya ciri-cirinya mereka itu akan terus banyak nanya, nggak paham-paham. Padahal sebetulnya jawabannya itu udah ada di training, di privat, di rekaman. Ya, jawabannya kan sudah ada di training, di rekaman. Tinggal mereka sering-sering lihat rekaman, selalu hadir di training sama privat, sebetulnya bisa menjawab semua persoalan yang ada di lapangan, baik dari promosi, presentasi, follow up, bangun tim. Ya. Nah, cuma kalau Anda hari ini tidak segera untuk mengarahkan mereka on system, yaitu tadi Bapak Ibu, ya Anda akan semakin repot, akan semakin terkuras energi dan waktu Anda untuk ngurusin orang-orang seperti ini. Ya, dan akhirnya duplikasi jadi macet, duplikasi jadi lambat. Ya, yang harusnya ya kan Anda gerak cepat, cuma karena waktu Anda itu seperti kayak ketarik sama orang-orang yang hari ini dalam tanda kutip tidak mau bergerak cepat gitu loh. Orang-orang tidak bergerak cepat tuh kenapa? Karena dia tidak mengerti apa yang mereka harus jalankan. Artinya mereka tidak segera on system. Makanya Anda harus tegas dari awal. Harus pahit-pahitan dari awal Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kesananya Anda enak gitu loh. Ya. Supaya Anda enak. Jadi seleksinya itu harus ketat gitu loh. Bagaimana Anda menyeleksi dari awal ya. Mulai promosi aja sebetulnya Anda sudah menyeleksi kan. Dari sekian juta orang Anda seleksi jadi one market. Ya, uang market Anda seleksi lagi, Anda saring lagi, ya kan, menjadi orang-orang yang siap untuk bergabung. Nah, orang bergabung pun kan Anda seleksi lagi, ya, sampai akhirnya Anda menemukan orang-orang yang betul-betul siap bekerja sama dengan Anda, yang layak bekerja sama dengan Anda. Siapa? Orang-orang yang on system seperti Anda. Sebetulnya bisnis ini mudah, Bapak Ibu. Ya, semudah itu, gitu. Ya. Jadi untuk menaklukkan angka 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan, itu jawabannya yaitu apa? Anda harus jalankan sistem BBS. Jawabannya itu Bapak Ibu. Jadi bahkan soal itu jawabannya Anda sudah tahu apa sistem BBS. Karena sistem BBS ini sudah sangat teruji, bisa membuat orang yang kepala 6, kepala 5 yang gaptek, ya kan? Yang tidak bisa saling tempel, yang nggak bisa transfer, ya, yang tinggal di pedalaman, ya, yang HP-nya jadul, itu bisa membangun mitra baru itu di atas 50 orang, bahkan di atas 80 orang. Bahkan ada yang tembus 100 gitu Bapak Ibu. Jadi artinya Anda itu sebetulnya sudah punya jawabannya. Ya, apapun impian Anda, mau memberangkatkan haji, punya rumah sendiri, melunasi hutang, mau nyekolahkan sekolah yang terbaik, Anda mau punya mobil apapun, itu jawabannya sudah ada, Bapak Ibu. Jawabannya itu apa? Sistem BBS. Jangan keluar dari situ gitu loh. Karena kalau Anda keluar dari sistem BBS, mau sehebat apapun Anda, ya, saya pastikan Anda akan berhenti di Cimo, Bapak Ibu. Saya pastikan. Karena ya sering saya katakan setiap training hari Rabu, hari Jumat kan,
banyak pendalu-pendalu Anda, leader-leader Anda yang memimpin tim inti 1 sampai tim inti 15, yang mereka nggak sembarangan loh, bisa ngajak di atas 20 loh, bisa ngajak di atas 30 loh, bisa ngajak di atas 50 loh. Tapi sekarang sudah nggak ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak on system. Mereka ya sering saya katakan, pakai cara-cara sendiri. Mereka itu sombong, mereka ego, nggak mau diarahkan, bangkang, banyak protesnya, merasa sok pinter, merasa sok bisa, ya. Kenapa? Ya karena mereka merasa bisa ngajak lebih dari 20, akhirnya diarahkan oleh leadernya, sponsornya, mentornya, bangkang. Karena merasa sok bisa, gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi jaringannya rontok semua. 20-nya pasif semua, 30-nya pasif semua, 50-nya ambruk semua, 60-nya ambruk semua. Kenapa? Karena dia lupa bahwa mitra-mitra barunya ini tidak seperti dia. Mungkin dia bisa menjalankan dengan caranya. Tapi mitra barunya ini kan banyak yang gaptek, Bapak Ibu. Mitra barunya ini kan orang-orang yang tidak mengerti bisnis jaringan. Orang-orang yang dalam tanda kutip nggak pernah mengerti ilmu digital marketing. Ya, nggak sadar bahwa mitra barunya itu orang-orang seperti itu. Sehingga apa? Sehingga rontok semua, nggak bisa ngikutin caranya dia. Gitu Bapak Ibu. Makanya selalu saya katakan Superman is dead di sini. Kalau Anda jadi Superman Bapak Ibu, Anda akan berhenti, Anda akan tewas, Anda akan mati di sini. Kalau segala-galanya Anda harus tangani sendiri. Anda akan kehabisan energi, kehabisan waktu, tenaga, Anda akan kecapean, akhirnya berhenti. Sekalipun Anda bisa ngajak 68 orang. Karena rekornya nih, yang berhenti ini 68 nih. Ya, 68 pasif dia. Karena dia lupa 68 mitra barunya nih 99% gaptek semua. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ambil pelajaran berharga dari apa yang sudah ya terjadi sebelum-sebelumnya, pendalu-pendalu Anda. Kalau Anda mengikuti cara mereka, Anda juga akan berhenti Bapak Ibu. Makanya saya itu kalau ada mitra baru, terus dia bisa ngajak mitra dalam waktu cepat, itu pasti saya akan evaluasi Bapak Ibu. Saya akan pantau nih orang. Ya, kayak ada ya dalam 2 minggu ini ada 2 orang nih mitra baru. Kecepatannya luar biasa. Ngajak mitra barunya hampir tiap hari, mungkin 2 hari sekali closing, 2 hari sekali ngajak mitra baru. Saya pantau ya, apakah orang ini menjalankan bisnis ini dengan sistem atau tidak. Kalau tidak dengan sistem, yaitu tadi ya tinggal nunggu waktu, pasti akan berhenti Bapak Ibu. Ya, makanya selalu saya arahkan sponsornya untuk segera mengarahkan mitra-mitranya ini yang bisa ngajak tiap hari ini untuk segera mengarahkan ke sistem. Jangan sampai orang-orang yang seperti ini dibiarkan memakai caranya sendiri untuk membangun mitra ini, mitra baru. Ya, karena nanti nasibnya pasti akan sama, Bapak Ibu. Ya, nasibnya pasti akan sama. Sama apa ya? Pasti berhenti, nanti mitra barunya berhenti semua. Gitu loh. Ya. Makanya kalau Anda punya mitra baru, nah terus dalam waktu beberapa hari itu bisa mengajak mitra baru dalam waktu kecepatannya yang luar biasa. Setiap hari closing, maka Anda harus tanda tanya nih. Anda harus evaluasi, Anda harus pantau, Anda harus cek, Anda harus cross check. Ya, dia memakai sistem BBS enggak mendapatkan mitra baru itu. Kalau pakai cara-caranya dia, maka Anda harus segera ingatkan. Karena sudah banyak orang yang berhenti di Cimo itu gara-gara pakai cara-cara sendiri. Tanpa memperhatikan apakah mitra barunya nanti bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Ya. Dan kecenderungan orang-orang seperti ini tuh muncul egonya. Karena apa? Karena merasa bisa ngajak mitra baru tiap hari. Bisa closing 2 hari sekali. Ya, bisa closing 3 hari sekali. Akhirnya muncul ego. Akhirnya pas sponsornya mengarahin nggak didengerin. Leadernya ngarahin
dimentahkan. Mentornya ngasih tahu, ya keluar kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati Anda, mitra baru Anda yang kayak gini nih, sekalipun ya kan dia punya kemampuan bisa mengclosing setiap hari, bisa 2 hari dia dapat mitra baru atau 3 hari dapat mitra baru. Hati-hati. Kalau dia tidak segera membenarkan langkahnya sesuai dengan sistem BBF, maka umurnya nggak lama, Bapak Ibu. Paling banter 3 bulan sudah nggak ada di bisnis ini. Ya, 3 bulan. Mentok-mentoknya 5 bulan. Kalaupun toh 5 bulan dia nggak keluar dari grup WhatsApp tim inti, nggak keluar dari grup WhatsApp call leader, hanya menuin tempat, menuin grup, menuin grup WhatsApp tim inti, grup WhatsApp core leader, dan biasanya orang-orang kayak gini sekali nyeletuk ngechat di grup itu pasti negatif. Sekali nyeletuk di grup pasti negatif. Ya karena dia tidak on system, ya dia tidak lihat rekaman, dia nggak hadir di training hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu, sehingga informasi yang saya berikan setiap hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu tuh lewat semua gitu. Padahal sebetulnya persoalan di lapangan tuh jawabannya ada di training hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu. Jawabannya di sana semua. Jawabannya di sana semua Bapak Ibu. Persoalan-persoalan apapun di lapangan tuh jawabannya itu ilmunya itu ada di hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu. Jawabannya di situ semua. Nah, tapi karena mereka merasa sok bisa, akhirnya apa? Nggak pernah lihat rekaman. Disuruh datang training hari Senin, nggak datang. Hari Rabu, nggak datang. Jumat, nggak datang. Minggu, nggak datang. Kalaupun toh datang, ya nggak serius, nggak fokus, nggak lihat rekaman. Ya, sehingga banyak informasi-informasi yang saya sampaikan itu ya nggak apa ya tadi masuk kuping kiri keluar kuping kanan ya, itu sehingga apa karena dia nggak paham sekali ngechat ya itu pasti negatif gitu padahal sebetulnya jawabannya sudah ada di training sama rekaman semuanya sudah di sana ya dan biasanya kalau dia keluar dari grup WhatsApp tim inti grup WhatsApp core leader itu nggak lama dari situ udah pasti nanti Anda siap-siap ya siap-siap akan dicat orang-orang yang keluar dari sini ya dan dia akan menawarkan bisnis lain dan dia akan mengatakan bisnis Cimo ini nggak ada uangnya bisnis Cimo ini sulit ya kan itu Bapak Ibu pasti siapapun Anda yang aktif di sini yang core leader di sini Anda nanti suatu saat akan ketemu chat orang-orang dari keluar dari grup WhatsApp tim inti keluar dari grup WhatsApp core leader yang dulunya mungkin leader Anda dan dia akan mempengaruhi Anda untuk bergabung di bisnis dia yang baru. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu dari sekarang. Dan biasanya orang-orang ini juga umurnya nggak lama di bisnis barunya. Paling-paling 3 bulan juga berhenti lagi. Maksimal 5 bulan juga berhenti. Akhirnya pindah perusahaan lain. Gitu terus sampai nanti meninggal. Karena dia nggak mengerti esensi bisnis jaringan itu apa. Ya, bisnis jaringan itu intinya Bapak Ibu tuh harus on system. Mau di bisnis jaringan manapun, modal berapapun, jawabannya cuma satu Bapak Ibu, Anda harus on system. Karena apa? Karena kekuatan bisnis jaringan itu ada di duplikasi Bapak Ibu. Ya, duplikasi. Duplikasi itu apa sih Bapak Ibu? Duplikasi itu Anda jalankan sistem, member Anda juga jalankan sistem, itu namanya duplikasi. Ya, seperti Anda tahu Alfamart, Indomart, KFC, McD kan? Itu Alfamart dari Aceh sampai Papua itu sama semua, itu namanya duplikasi Bapak Ibu. Nggak ada istilahnya Alfamart di Aceh sama di Papua tuh catnya beda, nggak ada Bapak Ibu. Misalkan Alfamart di Aceh itu warnanya putih semua, Alfamart di Papua itu warna merah semua, nggak mungkin. Ya KFC di Amerika misalkan catnya ya hijau, di Indonesia catnya kuning, nggak mungkin. Pasti sama semua. Karena apa? Karena duplikasi. Artinya keseragaman gitu loh.
Ya, artinya gitu loh, mau member di Aceh sampai Papua, di Indonesia luar negeri itu harus on system. Harus jalankan sistem BBS. Harus bikin surat pernyataan bermaterai sampai ikut Facebook bayar. Itu sistem namanya. Ya, dan bisnis Anda itu harus digerakkan oleh sistem, bukan digerakkan oleh Anda. Gitu loh. Nah, sepanjang bisnis Anda itu digerakkan oleh Anda, bukan oleh sistem, maka Anda siap-siap kehabisan waktu, energi, ya uang Anda pasti, dan Anda ya tidak akan lama di bisnis jaringan manapun. Uang mungkin Anda dapatkan, ya, tapi Anda tidak akan pernah punya aset. Ya, Anda tidak akan pernah punya aset generasi 1, generasi 2 sampai generasi 20. Enggak akan pernah punya. Ya, yang ada ya Anda bikin jaringan rontok lagi, Anda bikin jaringan bubar lagi, Anda bikin jaringan bubar lagi, gitu terus. Mau di perusahaan apapun Bapak Ibu, mau modal 0 rupiah sekalipun nih, ya, mau modal 0 rupiah sekalipun nih, Anda tetap nggak akan pernah sukses Bapak Ibu, selama Anda tidak menjalankan bisnis jaringan itu dengan sistem. Ya, seperti kayak tadi Alfamart, Indomaret, KFC, McD, Anda lihat aja, itu contoh perusahaan ya yang bersistem. Itu contohnya KFC, McD, Alfamart, Indomaret itu contoh perusahaan bersistem. Namanya franchise, namanya waralaba. Nah, kita ini disebut sebagai personal franchise atau waralaba pribadi. Kekuatannya di mana? Di sistem, dan semuanya harus digerakkan oleh sistem. Sepanjang Anda tidak on sistem, mau sehebat apapun Anda, maka Anda akan berhenti di bisnis jaringan itu. Dan Anda tidak akan pernah sukses di bisnis jaringan manapun sampai Anda meninggal. Selama Anda mindsetnya seperti itu. Selama mindsetnya Anda menjalankan bisnis jaringan itu tidak pakai sistem, maka sampai meninggal Anda tidak akan pernah punya aset. Uang Anda dapatkan, garis bawahi ya, duit Anda dapatkan. Tapi Anda tidak akan pernah freedom, Anda tidak akan pernah passive income, Anda tidak pernah nyampe garis finish, Anda tidak akan pernah sukses. Itu Bapak Ibu rahasianya. Ya. Makanya saya katakan Bapak Ibu, saya tuh yakin Anda semua nih yang jadi core leader malam hari ini, Anda itu sudah saya pastikan sukses selama Anda pegang sistem Bapak Ibu. Jangan sampai keluar dari sistem, apapun kondisi Anda. Ya, apapun kondisi Anda, jangan keluar dari sistem. Ya. Ada mungkin ya kan hal-hal yang bisa saya maklumi, Anda nggak hadir ke training ya kan. Kalau Anda sakit, saya maklumi Anda ya tidak hadir secara live ya kan, atau ada keluarga Anda yang sakit, atau ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Mungkin Anda ya saya izinkan tidak tidak hadir secara live seperti kayak malam hari ini. Atau memori Anda kecil, ya sehingga Anda tidak bisa install aplikasi Zoom, ya, atau sinyal Anda jelek, atau pas kebetulan kuota Anda habis, ya kan. Sementara Anda mungkin belum beli kuotanya, karena mungkin Anda beli kuotanya, mungkin Anda belum ada dananya, misalkan. Tapi bukan berarti Anda itu tidak belajar Bapak Ibu. Tetap Anda itu wajib belajar. Wajib belajar dari mana? Dari rekaman. Lah kalau berbicara rekaman kan Anda bisa dengarkan di mana saja. Anda bisa dengarkan di warnet. Di warnet itu kan sejam cuma bayar berapa? Atau Anda dengarin di warkop. Di warkop minum teh, minum kopi segelas itu Anda bisa dengerin tuh rekaman. Atau di spot-spot ya yang sifatnya gratis ya kan. Anda mungkin beli makanan berapa ya kan. Anda mungkin nanti dapat spot gratis di situ. Anda bisa lihat rekaman. Kalau berbicara rekaman kan Anda bisa dengarkan kapan saja di mana saja Bapak Ibu. Artinya sekalipun Anda nggak hadir secara live karena ada hal-hal yang saya maklumi tadi, karena Anda sakit, karena ada keluarga sakit, ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, atau sinyal Anda jelek, atau memori Anda kecil, atau mungkin pas nggak ada kuotanya, bukan berarti terus Anda itu enak-enakan nggak belajar gitu loh. Bukan berarti terus Anda itu tidak ada kewajiban untuk belajar. Bukan begitu, Bapak.
Secara live mungkin Anda tidak hadir secara live seperti yang malam hari ini. Tapi Anda tetap punya kewajiban untuk belajar. Kenapa? Supaya Anda tidak ketinggalan ilmunya gitu loh Bapak Ibu. Kayak malam hari ini, kalau Anda tidak lihat rekamannya, Anda nggak hadir, nggak lihat rekamannya, Anda tahu nggak apa yang saya sampaikan di sesi 1? Nggak akan tahu Bapak Ibu. Dan sehingga karena Anda nggak tahu, gitu, Anda akhirnya apa? Begitu dapat tantangan di lapangan, Anda semakin sulit untuk menghadapi tantangan itu. Begitu dapat masalah di lapangan, Anda nggak ngerti jawabannya. Kenapa? Karena Anda tidak belajar lewat rekaman. Itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, angka 100 juta per bulan itu bukan angka kecil loh Bapak Ibu. 100 juta per bulan itu bukan angka kecil. Itu kalau bisnis konvensional, Anda tahu nggak berapa modal yang harus Anda keluarkan untuk dapat 100 juta per bulan? Pernah nggak Anda menghitung berapa modal yang harus Anda keluarkan untuk dapat 100 juta per bulan? Dalam waktu 10-12 bulan, maksimal 20 bulan. Berapa sih modalnya kalau kita ngomongin bisnis konvensional? Ya, pernah nggak Anda berhitung ke situ Bapak Ibu? Berapa angka yang Anda dapatkan, berapa modal yang Anda keluarin untuk dapat 100 juta per bulan? Kalau bisnis konvensional, Anda pernah nggak memikirkan ke sana? Itu modalnya tuh hampir di atas 10 miliar Bapak Ibu. Anda kalau pengen dapat 100 juta per bulan, kalau Anda bisnis konvensional, itu Anda harus punya uang 10 M. Untuk apa? Untuk nanti Bapak Ibu bikin gedung buat pabrik, ya. Terus nanti Anda ya rekrut karyawan, gaji karyawan untuk beli bahan-bahan produksi, ya, untuk mentraining karyawan Anda. Anda itu perlu ngeluarin modal segitu Bapak Ibu. Itu saja dalam 5 tahun pertama itu belum tentu balik modal Bapak Ibu. 5 tahun pertama itu bisa saja bisnis Anda itu collab. Bisa saja Anda rugi. Nah di bisnis ini kan modalnya cuma 38.000 Bapak Ibu. Modal 38.000, lah kok Anda alasan, ya, kok Anda mengeluh, kok Anda protes, kok Anda hari ini menunda untuk menjalankan sistem BPS. Nah terus kok Anda itu pengen 100 juta per bulan itu dari mana rumusnya? Orang di luar sana itu mati-matian dapat 100 juta per bulan. Harus ngumpulin modal. Itu 10 miliar. Itu pun harus mikirin gedung. Mikirin pabriknya Bapak Ibu. Mikirin karyawannya. Mikirin pajak. Mikirin hari ini gaji karyawan. Mikirin training karyawan. Bla bla bla. Apa nggak pusing Bapak Ibu? Pusing Bapak Ibu. Lah ini kan Anda cuma ngeluarin 38.000. Tinggal Anda jalankan sistem BBS. Yang gitu aja Anda masih ngeluh. Sementara Anda itu pingin menghajikan orang tua Anda. Sementara Anda pingin lunasi hutang. Sementara Anda pingin punya rumah sendiri. Sementara Anda pingin 100 juta per bulan. Sementara Anda pingin bantu banyak orang. Nah kira-kira menurut Anda bisa nggak kalau Anda hari ini ya menjalankan bisnis ini dengan kondisi seperti itu gitu loh. Kok Anda mengeluh, kok Anda banyak alasan, kok Anda banyak menunda, kok banyak protesnya gitu. Ya. Kira-kira orang yang ngeluarin modal 10 M tadi Bapak Ibu, itu mengeluh nggak Bapak Ibu? Kalau mengeluh hilang tuh 10 miliarnya. Menunda nggak mereka? Kalau menunda hilang 10 miliarnya. Kalau mereka protes, ya bangkang, ya hilang 10 miliar Bapak Ibu. Makanya karena dia sudah ngeluarin 10 M, ya itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala supaya cepat balik modal Bapak Ibu. Mereka nggak akan main-main. Mereka tidak akan main-main. Tidak akan ada yang namanya mengeluh, menunda, nggak ada. Karena mereka sudah ngeluarin 10 miliar. Ya. Nah inilah kesalahan fatalnya Anda itu di sini. Karena Anda merasa ya kehilangan 38.000 itu Anda nggak rugi gitu. 38.000 nggak masalah. Buat beli rokok 2 bungkus juga udah habis ya kan.
38.000, nggak apa-apa lah. Beli bakso 2 mangkok, 3 mangkok juga habis. Anda apa ya, tidak merasa rugi dengan uang 38.000 atau 114.000 atau 266.000 tuh Anda nggak merasa rugi gitu loh kalau kehilangan uang segitu. Nah, ini kesalahan Anda Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, Anda kehilangan impian Anda yang nilainya itu miliaran. Begitu Anda menyepelekan modal 38.000, 114.000, 266.000 Anda sama dengan menyepelekan impian Anda yang menurut saya itu tidak bisa dinilai dengan uang. Anda memberangkatkan haji orang tua Anda itu apakah bisa dinilai dengan uang? Nggak bisa Bapak Ibu. Anda bisa membahagiakan putra-putri Anda, pasangan Anda, itu nggak bisa dengan uang. Nah, kadang-kala Anda nggak mikir ke sana, gitu loh. Anda nggak mikir ke sana. Gitu. Anda hanya mikir, nggak apa-apa lah hilang 38.000. Ya, saya coba-cobalah jalanin Cimo, siapa tahu sukses. Saya iseng lah jalanin Cimo, ya kan, siapa tahu sukses. Puntot 38.000, nggak masalah lah. Nah, itu Bapak Ibu, kesalahan Anda itu di situ. Ya. Coba kalau Anda hari ini seperti pengusaha tadi yang ngeluarin modal 10M, apa Anda mau main-main Bapak Ibu? Anda tidak akan pernah berani main-main Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah berani ngomong iseng, nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba 10M Bapak Ibu. Wah, gila Anda. Kalau 10M Anda coba-coba. Ya. Ya ini Bapak Ibu, ini saya ingin membongkar mindset Anda. Saya ingin menghilangkan mindset cara berpikir Anda yang salah Bapak Ibu di bisnis ini. Supaya Anda itu mengerti gitu loh. Betapa mudahnya bisnis ini gitu loh. Anda ini sebetulnya kan sudah diuntungkan dengan modal kecil gitu loh. Yang bisa menjangkau kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas gitu loh. Modal 38.000 itu kan bisa menjangkau semua kalangan Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, Anda itu sudah diuntungkan ada sistem BBS gitu loh. Untuk menjawab semua apapun impian Anda itu jawabannya sistem BBS. Anda sudah punya 2 keuntungan itu Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu di tangan Anda itu ada mutiara yang bisa membantu banyak orang di luar sana untuk sukses dalam hidupnya. Apalagi di tengah-tengah pandemi virus corona sekarang. Karena apa? Karena yang kita ajarkan ini semuanya kan by online. Hanya modal handphone sama kuota, cukup dari rumah, nggak perlu kepanasan, nggak perlu kehujanan, nggak perlu warawiri, cukup dari rumah. Anda bisa punya bisnis dari Aceh sampai Papua, Indonesia, luar negeri. Karena yang kita ajarkan adalah ilmu digital marketing 100% online, hanya modal handphone sama kuota. Nggak perlu wirawiri, nggak perlu kehujanan, nggak perlu kebanjiran, nggak perlu kepanasan, nggak perlu biaya operasional, cukup dari rumah. Tapi Anda punya bisnis dari Aceh, nanti Anda akan punya member di Aceh, punya member di Papua, bahkan Anda akan punya member di Hong Kong, di Malaysia, Singapura, di Taiwan, di Arab Saudi gitu loh. Padahal Anda di Indonesia di rumah Anda loh. Ya, dengan modal 38.000 tadi. Ya. Artinya Bapak Ibu, di tangan Anda ini sudah ada mutiara. Di tangan Anda ini sudah ada mutiara yang bisa membantu banyak orang untuk sukses Bapak Ibu. Tapi karena kebanyakan Anda itu tidak menghargai itu. Karena Anda melihat, 38.000 ya. Ya, cuma 114.000, 266.000. Saya coba-coba deh, siapa tahu bisa dapat 100 juta per bulan. Siapa tahu nanti bisa dapat uang besar, siapa tahu ya. Nah, yang kayak gini-gini nih Bapak Ibu yang akan menghancurkan impian Anda itu yang kayak gini, mindset seperti ini. Ya. Itu Bapak Ibu ya, dan tolong sekali lagi Bapak Ibu, Anda ini sudah berada pada track yang benar sekarang. Anda itu sudah jadi core leader. Anda punya bisnis yang modalnya itu bisa menjangkau semua orang. Yang kedua, Anda itu punya
ilmunya, udah punya caranya untuk membuat orang itu punya income 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Yaitu apa? Sistem BBS, Bapak Ibu. Yang tidak semua orang di luar sana itu ngerti cara ini. Kalau dia belum ketemu yang namanya BBS. Nah, untuk ketemu BBS Cimo ini kan harus lewat Anda. Harus lewat tangan Anda. Jadi Anda itu bisa jadi perpanjangan tangan ya untuk menyukseskan banyak orang di luar sana gitu. Kan nggak mungkin kan ujuk-ujuk Allah itu ngetok pintu. Assalamualaikum. Ya kan nggak mungkin begitu Allah kan. Allah hari ini ingin membantu ya, ingin membuat orang sukses itu kan lewat perantara hambanya kan. Lewat siapa? Lewat Anda. Karena di tangan Anda itu ada bisnis yang modalnya kecil dan sudah ada caranya, yaitu sistem BBS yang bisa membuat orang yang kepala 6, kepala 5, gaptek, tidak bisa copy paste, tidak bisa saling tempel, ya, tidak bisa transfer di pedalaman, itu bisa punya mitra baru di atas 50 orang gitu loh. Dalam waktu 8 sampai 10 bulan. Kurang apa coba? Ayo, kurang apa coba? Anda membantah apa coba? Anda mau punya alasan apa? Sudah tua, lah itu kepala 6. Anda mau alasan apa? Gaptek, lah itu nggak bisa saling tempel. Ya, Anda mau alasan apa? Pedalaman, ya itu Pak Filipus ada di pedalaman Tularan Tuka itu. Ya, kurang apa coba? Apa alasan apa lagi Anda? Ya, saya berumah tangga lah, ini semua Bu Nur Aini berumah tangga, Bu Nuri berumah tangga, ya, Bu Katmi berumah tangga, Bu Siti Kastin itu berumah tangga itu, Bu Sri Anita berumah tangga, ya. HP saya jadul Pak, lah itu leader-leader Anda itu dulunya HP-nya jadul semua Pak itu. Ya, Pak, memori saya kecil lah itu rata-rata leader-leader Anda dulu tuh memorinya kecil semua di bawah 3 giga Bapak Ibu. Ya. Apalagi coba alasan Anda. Pak, saya nggak punya kuota. Lah kan Anda bisa lihat rekaman. Ya, kan nggak, kalau Anda nggak punya kuota kan nggak saya wajibkan Anda untuk hadir secara live seperti malam hari ini. Saya maklumi Anda nggak punya kuota, mungkin Anda belum ada dananya untuk beli pulsa. Tapi kan Anda bisa lihat rekaman Bapak Ibu. Ya, Anda lihat rekaman kan bisa kapan saja, nggak wajib harus pagi besok gitu kan, nggak, kan Anda bisa siangnya, bisa sorenya, bisa malamnya atau besok paginya kan bisa. Tergantung Anda sejauh mana Anda itu apa ya? Anda ingat ya langkah 1 BBS itu apa Bapak Ibu? Anda harus punya impian dan komitmen sama impian Anda. Anda ngerti nggak arti komitmen terhadap impian Anda Bapak Ibu? Komitmen itu bukan kata-kata, bukan sembarangan kata itu Bapak Ibu. Kalau Anda sudah ngomong komitmen dan Anda sudah bikin surat pernyataan bermaterai Bapak Ibu, itu nggak boleh main-main Anda sama impian Anda. Anda nggak boleh main-main. Kalau Anda main-main sama impian Anda, wah salah Bapak Ibu. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah sukses. Kenapa? Nggak pernah sukses Bapak Ibu. Lah impian Anda aja nggak peduli Anda. Anda sama impian Anda loh. Impian Anda itu kan impian untuk orang-orang yang dicintai. Impian untuk orang tua Anda, impian untuk putra-putri Anda, impian untuk pasangan Anda kan. Lah kok berani-beraninya Anda mengeluh? Kok berani-beraninya Anda menunda? Kok berani-beraninya Anda alasan? Kok berani-beraninya Anda protes? Itu kan sama saja Anda protes sama impian Anda. Anda mengeluh dengan impian Anda. Karena bos Anda itu bukan sponsor Anda. Bos Anda bukan leader mentor Anda. Bos Anda itu impian Anda, Bapak Ibu. Di sini nggak ada atasan bawahan. Yang jadi atasan Anda itu impian Anda. Jadi kalau Anda mengeluh sebetulnya, kalau Anda banyak alasan sebetulnya, kalau Anda protes, Anda menunda, itu sebetulnya yang tersakiti itu impian Anda sendiri, Bapak Ibu. Yang terzolimi itu impian Anda sendiri. Kalau mereka bisa ngomong tuh, Anda dimarahin terus tiap hari sama impian Anda. Kalau bisa ngomong, ya tapi karena mereka nggak bisa ngomong, ya akhirnya ya mereka nggak
apa ya, nggak ngomong ke Anda, tapi sebetulnya kalau mereka bisa ngomong Bapak Ibu tiap hari itu Anda akan dimarahin. Kenapa? Karena Anda itu terlalu banyak alasan. Terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak menunda, terlalu banyak hari ini protes. Itu pasti akan langsung dikasih SP1, SP2 itu sama impian Anda. Kalau impian Anda bisa ngomong, ya. Nah ini Bapak Ibu, ini di sesi 1 ini saya sedikit agak lama. Kenapa? Karena saya berbicara dengan core leader. Core leader ini adalah calon pemimpin. Anda ini saya siapkan, kami siapkan untuk nanti suatu saat memimpin. Itu bukan 1, 2, 3, 10, 100, 200 ribu, 2000, bukan Bapak Ibu. Anda ini nanti suatu saat akan memimpin jutaan orang. Anda tahu kan, Anda membawa generasi 1 sampai 20. Itu kalau di total, walaupun Anda startnya generasi 1, 2 pelanggan tetap, generasi 2, 4 pelanggan tetap, generasi 3, 8. Itu kalau di total nanti itu ketemunya 2 juta Bapak Ibu. Nah, karena Anda akan memimpin 2 juta orang itu, mental Anda itu harus digembleng dari sekarang gitu loh. Anda itu nggak boleh cengeng gitu, nggak boleh lemah gitu loh. Menghadapi tantangan di lapangan tuh nggak boleh lemah. Nah kalau Anda sedikit-sedikit lemah, sedikit-sedikit cengeng, lah gimana mental Anda nanti bisa memimpin jutaan orang Bapak Ibu dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai apa ya, cara berpikir yang berbeda, latar belakang berbeda. Nah, makanya training core leader ini Bapak Ibu itu kita siapkan supaya Anda ini suatu saat bisa memimpin 2 juta orang core leader Anda. Dimulai dari mana? Dari sekarang. Gitu. Ya, jadi itu kesimpulannya nih sekarang. Ya, sekali lagi kesimpulannya. Saya harap Anda mulai besok Bapak Ibu, kalau punya mitra baru, ya 2 kali 24 jam itu harus Anda wajibkan konsisten. Jangan ditunda. Lebih baik pahit di awal daripada kesananya itu akan ngerepotin Anda. Lebih baik pahit di awal karena Anda menyeleksi loh. Seleksi Anda terus ketat. Anda ini kan lagi cari 2 partner terbaik. Nah, nyeleksinya itu harus dari awal gitu loh. Anda ini kan sudah kita ajarin dari awal aja waktu promosi Anda sudah seleksi jadi market. Market Anda seleksi lagi akan jadi mitra baru. Ya, mitra baru Anda seleksi lagi, saring lagi, jadi akhirnya di core leader aktif. Jadi artinya Anda itu sebetulnya dari awal itu sudah memproses untuk mendapatkan orang-orang terbaik di bawah Anda. Nah, sebelum mereka ya betul-betul join di Cimo, kasih tahu bahwa mereka itu wajib menjalankan sistem BBS selama 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Wajib, kalau enggak ya sudah enggak usah. Karena akan buang-buang waktu, buang-buang energi, ya mereka akan berhenti dan yang paling berbahaya itu apa? Ya yang paling berisiko itu apa? Impian Anda Bapak Ibu. Karena bisa saja ya energi Anda itu terkuras, semangat Anda terkuras, akhirnya impian Anda nggak terjaga, semangat Anda nggak terjaga. Yang jadi korban tuh nanti impian Anda. Kalau Anda nggak tegas dari awal, lebih baik tegas dari awal, ya, supaya Anda itu punya leader yang tangguh gitu loh, yang mentalnya itu nggak mental cengeng gitu loh, nggak mental lemah gitu loh. Anda punya leader-leader yang mentalnya itu tangguh semua gitu loh, siap menghadapi apapun yang terjadi di lapangan. Mereka itu ibaratkan ya Kopassusnya gitu loh. Ya, mereka itu ya kalau perang itu di garda terdepan gitu loh, pemberani semua. Ya itu makanya Anda harus tegas dari awal karena mereka akan jadi pemimpin-pemimpin yang akan memimpin banyak orang. Ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap Bapak Ibu? Siap. Siap, Pak. Siap. Siap ya? Siap. Siap. Itu kalau Anda punya mitra baru. Siap. Ya. Siap. Siap, siap.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mulai besok kalau punya mitra baru ataupun yang sudah jadi mitra baru sekarang, coba Anda sisir, Anda evaluasi, Anda sisir satu persatu generasi satu Anda masing-masing. Pastikan mereka untuk on system. Wajibkan, nggak ada pilihan kedua. Nggak ada setengah-setengah. Kalau iya, iya, kalau enggak. Udah itu aja pilihannya. Ya, karena kalau mereka tidak on system, Anda biarkan, itu pasti yang jadi korban Anda. Karena Anda jadi, waktu Anda akan terkuras habis ngurusin mereka. Energi Anda. Yang saya khawatirkan nanti Andanya juga ikut akhirnya jadi korban gitu loh. Impian Anda yang jadi korban. Itu yang saya nggak mau terjadi sama Anda. Ya. Oke. Saya akan masuk ke materi. Ya, tolong perhatikan. Di layar handphone Anda masing-masing. Ya, Bapak Ibu, untuk menaklukkan bisnis ini, Anda harus memahami ada 4 rahasia. Ya. Anda kan punya impian ya, Anda kan punya impian. Apapun impian Anda, tolong betul-betul Anda jaga, Anda komitmen. Ya. Nah, Anda kan harus, impian ini harus dipecah menjadi sebuah goals. Ya. Nah, goals-nya itu apa? Yaitu Anda itu ya ingin passive income 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan. Ya, dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Ya, jadi impian ini harus dipecah menjadi goals. Ya. Goals-nya ini ya. Nah, kalau Anda ketemu 100 juta per bulan, apapun impian Anda, itu insya Allah Anda bisa jawab. Apapun impian Anda, kalau Anda punya income 100 juta per bulan. Nah, sekarang untuk menaklukkan ini, Bapak Ibu, ya, Anda itu kan targetnya, ya, fokus Anda itu kan masing-masing Anda membangun 2 pelanggan tetap. Jadi target Anda itu semuanya ini. Anda itu fokus membangun 2 pelanggan tetap atau 2 core leader aktif, pelanggan tetap atau 2 elang. Nah, sekarang bagaimana untuk menaklukkan ya 2 elang ini di generasi 1 Anda masing-masing? Ya, ini kan PR Anda sekarang. Jadi PR Anda itu ini, bagaimana masing-masing Anda punya 2 elang di generasi 1. Makanya Anda harus menguasai 4 poin penting ya, atau 4 kunci atau 4 rahasia untuk menaklukkan bisnis jaringan. Itu apa yang pertama? Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, Anda harus paham proyek bisnis yang Anda jalankan. Ya, atau produknya itu apa? Ya, produknya yang pertama adalah iklan baris. Ya. Iklan baris itu seperti apa? Anda lihat rekaman hari Senin. Ya, di sini ada 3 sumber income. Anda harus hafal ya 3 sumber income ini apa saja. Ada charity level, ada charity sponsor, ada reward. Ya, Anda lihat rekaman dari Senin, Anda catat, Anda lihat berulang-ulang, Anda catat. Yang kedua adalah PPOB atau kios pulsa. Ya. Di sini ada 2 sumber income. Ya, ada 2 sumber income. Ya, ada yang namanya bonus deposit mitra generasi 1 sampai 20, yang kedua adalah berdasarkan transaksi agen. Ya, itu. Yang ketiga adalah travel. Ya, ini ada 1 sumber income. Ya, yaitu bonus berdasarkan deposit mitra generasi 1 sampai 20. Anda lihat rekaman hari Senin. Ya, yang selanjutnya adalah warung Cimo. Ya. Ini ada 1 sumber income. Ya. Apa sih bedanya marketplace sama warung Cimo? Ya kan? Kalau marketplace ya itu Anda promosi produk di marketplace itu tidak ada marketing plan-nya. Yang ada marketing plan-nya adalah warung Cimo. Kalau marketplace itu hanya menawarkan keuntungan retail. Jadi kalau ada yang beli
ya, nanti Anda kirim barangnya, Anda dapat selisih harga konsumen dikurangi harga Anda. Itu namanya retail. Nah, kalau warung Cimo itu ada marketing plan-nya seperti yang saya terangkan hari Senin. Ya, yaitu bonus berdasarkan belanja dalam 1 bulan generasi 1 sampai 20. Ya, dan tolong kepada Anda semuanya ya segera upload produk Anda. Kalau Anda punya produk atau jasa punya Anda sendiri atau orang lain, silakan Anda upload di warung Cimo. Nanti biar segera di cross check, biar segera diverifikasi oleh manajemen sehingga nanti begitu lolos, nanti produk Anda akan langsung ditampilkan di warung Cimo. Di warung Anda kan begitu buka website Cimo itu kan di depan ada warung Cimo, ada marketplace, ada iklan baris dan sebagainya kan. Ya. Untuk mau login tuh loh di atas sendiri kan warung Cimo. Nanti kalau produk Anda lolos itu akan masuk ke warung Cimo yang paling atas sendiri itu di menu paling atas. Itu kalau diklik nanti akan keluar menu keluar produk-produk yang lolos verifikasi. Ya, jadi siapapun Anda yang punya produk silakan segera upload. Ya, Anda lihat syarat-syaratnya. Di situ kan ada syarat-syaratnya dan tata cara jual belinya, tata cara belinya kayak gimana, pengiriman kayak gimana kan sudah ada di keterangan warung Cimo. Ya, kalau Anda masuk login ke member area itu paling atas sendiri itu kan ada fasilitas warung Cimo. Nah, Anda klik itu nanti akan keluar syaratnya dan tata cara jual belinya di situ ya. Atau Anda belum punya produk, Anda bisa mungkin bantu produk UMKM tetangga Anda. Mungkin tetangga Anda yang jualan produk, bantu mereka untuk jualan. Ya, siapa tahu dengan seperti itu nanti suatu saat ya mereka bisa join di bawah Anda. Ya, nah, itu terus yang terakhir yaitu Facebook berbayar. Ya, di grup Facebook peluang satu bisnis ini satu sumber income. Jadi saat ini Anda itu punya 8 sumber income. Ya, Anda punya 8 sumber income. Ya, ada iklan baris, ya, PPOP, sebentar saya minum dulu ya Ibu. Ada travel, warung Cimo, Facebook bayar. Saat ini ya ada 8 sumber income. Nah ini Anda harus paham Bapak Ibu. Karena kalau Anda tidak paham project bisnis yang Anda tawarkan, dan gimana orang akan percaya sama Anda. Orang yakin terhadap Anda. Makanya Anda harus menguasai project iklan baris, PPOB, travel, warung Cimo, Facebook bayar. Anda lihat rekaman di hari Senin. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk kunci kedua. Kunci kedua adalah Anda harus fokus bekerja bangun aset. Bekerja pakai sistem, mohon maaf. Anda harus fokus bekerja dengan sistem BBS. Sistem BBS 100% setiap hari. Kenapa Bapak Ibu harus fokus bekerja dengan sistem? Ya, karena Anda itu fokus bangun aset Bapak Ibu. Nah, asetnya itu apa? Yaitu core leader aktif atau pelanggan tetap atau elang generasi 1 sampai 20. Nah, ini Bapak Ibu. Ingat ini bisnis jaringan. Bukan sedang Anda berdagang, bekerja atau jualan, tapi Anda sedang bangun bisnis jaringan. Kalau bangun bisnis jaringan itu fokusnya bangun aset. Ya, bukan Anda itu bekerja untuk uang. Tapi fokusnya Anda itu bekerja bangun aset. Ya, bukan bekerja untuk uang. Kalau Anda bekerja untuk uang, ya Anda salah di bisnis jaringan. Lebih tepatnya Anda itu lebih baik jualan atau dagang atau bekerja. Ya, kalau Anda dagang, jualan, kerja, Anda langsung dapat duit. Begitu ada yang beli produk, dapat duit. Begitu nanti Anda kerja dari pagi sore, mungkin Anda dapat gaji mingguan atau gaji bulanan. Seperti itu. Nah, kalau di bisnis jaringan, fokusnya Anda itu bangun aset. Ya. Bangun aset itu seperti apa? Ya, seperti yang sering saya contohkan, Anda seperti pengusaha ya yang bangun gedung,
lantai 1 sampai lantai 20 selama maksimal 20 bulan. Ya, ini fokusnya Anda. Seperti seorang pengusaha ya yang bangun pipa 1 sampai pipa 20 selama maksimal 20 bulan. Ya, seperti seorang petani ya kan yang hari ini mengolah sawahnya ya, menanam, menyirami, ya, memupuk, sama selanjutnya menjaga, sama panen gitu. Nah ini Bapak Ibu, ya. Jadi yang harus ada di pikiran Anda, action Anda itu ini. Anda harus bekerja dengan sistem BBS 100%. Kenapa? Karena saya fokus bangun aset, bukan fokus bekerja untuk uang, bukan untuk komisi, bukan untuk bonus. Komisi bonus itu hanya efek samping. Ya, bukan menjadi prioritas. Itu nomor 2 juta. Ya. Makanya ya apa ya Bapak Ibu? Kalau Anda fokusnya untuk uang, ya memang tidak salah. Tapi Anda itu dapatnya cuma uang. Uang Anda dapatkan, tapi Anda nggak akan pernah punya aset Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mindset Anda di bisnis jaringan, sekali lagi, itu untuk uang, ya memang Anda tidak salah. Ya, Anda akan dapat uang, tapi Anda nggak akan punya aset. Artinya Anda tidak akan pernah sukses di bisnis jaringan manapun. Ya. Tapi kalau Anda fokus bangun aset, ya aset Anda akan dapatkan dan uang juga akan dapatkan. Walaupun ya kan di awal-awal mungkin tidak sesuai dengan harapan Anda. Tapi begitu aset Anda sudah jadi, maka disitulah Anda akan panen. Seperti petani ini, dia investasi waktu tenaga untuk mengolah, menanam, menyirami, pupuk, menjaga. Tapi setelah 4 bulan kan panen. Seperti pengusaha ini, begitu 20 lantainya jadi, panen. Pengusaha yang pipa 1, pipa 20 jadi panen. Gitu Bapak Ibu. Panennya pun terus-menerus, tidak bisa dihentikan. Bahkan Anda tidur pun panen gitu loh. Itu bedanya Bapak Ibu. Ya. Karena yang Anda bangun di sini adalah passive income. Passive income itu apa? Anda bekerja 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Setelah itu Anda nggak usah bekerja. Ya, tapi Anda tetap tiap bulan dapat 100 juta per bulan. Bahkan tidur pun Anda dapat 100 juta per bulan. Kenapa? Karena Anda bangun aset. Karena Anda bangun pelanggan tetap. Yang namanya pelanggan tetap, nggak usah disuruh-suruh pun pasti akan belanja tiap bulan. Ya, pasti ya kan. Contoh kayak hari ini PPOB, pasti tiap bulan deposit. Kayak travel, pasti tiap bulan deposit. Kayak warung Cimo, pasti belanja. Karena apa? Karena dia pelanggan tetap. Beda kalau dia konsumen. Kalau konsumen mungkin bulan ini belanja, belum tentu bulan depan belanja karena konsumen. Tapi kalau namanya pelanggan tetap, ya itu bulan ini belanja, bulan depan belanja. Itu namanya pelanggan tetap, Bapak. Ya, jadi ini. Nah, sistem BBS itu seperti apa? Seperti yang sudah saya terangkan tadi. Anda bikin surat pernyataan bermaterai, Anda ya jalankan 7 langkah sukses BBS. Ya, 7 langkah sukses BBS. Terus jalankan 5 kebiasaan core leader. Anda punya buku 7 checklist BBS. Anda punya buku laporan harian. Ya, dan Anda ikut Facebook berbayar. Nah, ini sistem Bapak Ibu. Ini sistem. Jadi ada 6 poin. 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6. Jadi mau member Anda di Aceh, mau member Anda di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, di Indonesia, luar negeri, ya semuanya itu harus menjalankan sistem ini. Itu artinya bisnis Anda tidak digerakkan oleh Anda, tapi bisnis Anda digerakkan oleh 6 poin ini, Bapak Ibu. Oleh sistem ini. Jadi sekalipun Anda tidak ada di Hong Kong,
Tapi kalau mitra Anda di Hong Kong menjalankan sistem ini, artinya itu sudah aman. Ya, artinya bisnis mereka digerakkan oleh sistem. Tapi kalau Anda digerakkan oleh Anda, bayangkan kalau member Anda di Hong Kong, di Arab Saudi. Betapa repotnya Anda gitu. Ya, ini. Nah, apa keuntungan Anda ketika menjalankan sistem? Ini ada 5 Bapak Ibu keuntungannya. Yang pertama, impian Anda terjaga. Ya. Yang kedua, semangat Anda terjaga. Yang ketiga, ya, kapasitas ilmu Anda itu akan terus bertambah. Yang keempat, Anda bisa membangun kelebaran, artinya Anda bisa mengajak lebih ya di atas 20 ya 20 mitra baru. Dan selanjutnya yang kelima, Anda bisa membangun duplikasi. Ya. Jadi kalau Anda menjalankan sistem, maka duplikasi itu akan berjalan lancar. Ya, duplikasi itu apa sih Bapak Ibu? Duplikasi itu Anda menjalankan sistem BBS, tim Anda itu juga menjalankan sistem BBS, itu namanya duplikasi. Ya, tim Anda itu juga menjalankan sistem BBS. Anda jadi core leader aktif, Anda jadi pelanggan tetap, Anda jadi elang, maka tim Anda juga akan jadi core leader aktif, akan jadi pelanggan tetap, akan jadi elang. Jadi kuncinya di siapa? Kuncinya di Anda. Jadi Andanya dulu yang harus on system. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau Anda tidak on system, maka impian Anda sudah pasti tidak terjaga, semangat Anda nggak terjaga, kapasitas ilmu tidak akan bertambah, ya segitu aja. Kelebaran Anda ya paling segitu juga ada. Kalaupun toh Anda bisa membangun kelebaran, ya dengan cara Anda sendiri, Anda dipastikan juga akan berhenti di sini Bapak Ibu. Karena apa? Karena ya impian Anda nggak terjaga, semangat Anda nggak terjaga. Yang kelima nih, kalau Anda pakai cara sendiri, duplikasi Anda pasti macet. Anda pakai cara sendiri, maka tim Anda juga nanti pakai cara-caranya sendiri. Itu bahayanya itu. Kalau Anda pakai cara sendiri, maka tim Anda juga pakai cara sendiri. Repot itu Bapak Ibu. Ya, Anda ke utara, tim Anda ke barat. Anda ke timur, tim Anda ke selatan. Nah, itu repot nanti nggak ketemu, nggak satu visi, nggak satu misi, nggak satu bahasa. Gitu. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini nomor 2, perhatikan. Jadi kalau Anda bekerja dengan sistem, maka Anda akan bisa membangun aset. Anda akan bisa membangun lantai 1 sampai 20 atau generasi 1 sampai 20 yang on system. Ya. Dan kalau Anda on system, maka Anda akan terjaga 5 ini. Impian Anda terjaga, semangat terjaga, kapasitas ilmu Anda akan terus bertambah, kelebaran Anda terus akan stabil, dan duplikasi sudah pasti akan berjalan lancar. Ya. Oke, kita nomor 3 sekarang. Sekarang masuk kunci nomor 3. Ya, Anda harus fokus bekerja, ya, melebar sama ke dalam. Ya, jadi Anda harus bekerja, bangun kelebaran dan bangun kedalaman. Jadi Anda harus tahu bagaimana cara bekerja melebar, sama harus tahu bekerja ke dalam. Ya, nah, bekerja melebar atau bangun kelebaran itu dengan cara apa, Bapak Ibu? Yaitu dengan cara Anda harus on system. Ya, jadi kalau Anda on system, ya tadi seperti 5 keuntungan tadi, Anda bisa membangun mitra baru itu di atas 20, ya 30, 40, 50, 60, 70, 80, ya kan 90, 100 dan seterusnya. Kenapa Anda bisa melebar? Karena Anda on system. Ya. Tapi kalau Anda tidak on system, ya Anda tidak akan mungkin bisa membangun kelebaran sebanyak ini Bapak Ibu. Kalaupun toh bisa, pasti duplikasi akan macet. Kenapa? Karena tim Anda tidak bisa melakukan cara-cara yang Anda lakukan. Ya, jadi kalau ingin mau melebar apa jawabannya Bapak Ibu? Solusinya Anda wajib on system. Artinya jalankan sistem BBS tadi. 100% tiap hari. Yang kedua, Anda harus bisa bekerja ke dalam atau membangun kedalaman. Nah, gimana caranya membangun kedalaman? Ya, maka kuncinya di sini Bapak Ibu. Andanya ini harus on system. Ya, jadi Anda itu harus on system.
Jadi solusi yang pertama, Anda harus on system. Yang kedua, Anda harus punya 2 alat bantu untuk memastikan duplikasi berjalan. Ya, jadi Anda harus punya 2 alat bantu untuk memastikan duplikasi berjalan. Jadi kedalaman ini sebetulnya adalah berbicara duplikasi, Bapak Ibu. Ya, berbicara duplikasi, memastikan ya generasi 1 sampai generasi 20 ini on system. Nah, untuk memastikan on system nih Bapak Ibu, harus apa? Yang pertama on system dulu Anda. Seperti melebar tadi. Yang kedua, Anda harus punya 2 alat bantu. Nah, 2 alat bantu itu apa? Yang pertama, yaitu buku 7 checklist BBS. Yang kedua, Anda harus punya buku laporan harian. Nah, seperti apa buku 7 checklist BBS? Saya akan terangkan satu persatu. Ya, tolong perhatikan 2 buku ini, karena ini penting untuk membangun duplikasi. Karena kalau Anda nggak punya 2 buku ini, ataupun punya nggak dipakai, maka dipastikan duplikasi pasti macet. Yang pertama adalah buku 7 checklist BBS. Checklist pertama, ya, apakah mitra Anda ini sudah bikin surat pernyataan bermaterai? Ya, pastikan mereka sudah bikin surat pernyataan bermaterai untuk impiannya. Ya. Jadi kalau checklist pertama aja ini sudah lost, maka checklist nomor 2 pasti lost. Ya, pasti lost Bapak Ibu. Ya. Maka pastikan nih mereka punya impian dan pastikan mereka bikin surat pernyataan bermaterai. Ya. Nah, itu checklist pertama. Checklist kedua, pastikan mereka punya bank data, ya, atau peluru-peluru untuk promosi, presentasi, follow up, bangun tim. Jadi pastikan mereka punya bank data iklan, ya, bank data hari ini presentasi, bank data follow up, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, selain itu, pastikan mereka itu punya link bisnis. Pastikan mereka itu punya link bisnis. Minta ke sponsor leadernya. Link bisnis itu adalah sebuah link untuk memindahkan orang dari grup Facebook ke WhatsApp Anda. Tanpa Anda harus tahu nomor WhatsApp orang itu. Untuk memindahkan ya dari inbox Facebook ke WhatsApp Anda. Itu namanya link bisnis. Ya. Nah, yang kedua, pastikan mereka sudah aktivasi PPOB. Pastikan mereka sudah verifikasi PPOB, ya, dan travel di member area. Pastikan mereka itu sudah verifikasi PPOB dan travel di member area. Untuk apa? Untuk laporan deposit. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, pastikan mereka juga bisa laporan deposit PPOB. Ya. Jadi pastikan mereka punya bank data atau peluru-peluru untuk promosi, presentasi, follow up, bangun tim. Pastikan punya link bisnis, pastikan mereka sudah aktivasi PPOB, ya. Ya. Ini aktivasi dan verifikasi PPOB ya. Ya, verifikasi di aplikasi PPOB. Ya. Yang ketiga ini verifikasi PPOB dan travel di member area. Beda ya. Kalau ini verifikasi di aplikasi, kalau ini verifikasi di member area. Terus laporan deposit. Pastikan mereka sudah bisa laporan deposit. Ya. Nah, ini yang harus Bapak pastikan ya. Terus pastikan yaitu yang terakhir tambahan itu warung Cimo. Pastikan mereka sudah tahu caranya untuk plot produk atau jasa mereka di warung Cimo. Ya, itu ada di member area ya, di member area di paling atas kalau Anda login masuk ke member area paling atas tuh fasilitas warung Cimo, ada klik kan nanti keluar di situ ada syarat-syarat
ya akan ada cara-cara beli, ya pengiriman di situ. Terus ada cara upload produk di situ juga, ya nanti Anda klik di situ nanti akan muncul form untuk upload produk, ya seperti kayak upload produk waktu Anda mengirim produk di marketplace, ya mirip seperti itu. Yang ketiga, ya pastikan mereka sudah ikut training sama privat perdana 2 kali 24 jam. Jadi pastikan 2 kali 24 jam itu mereka sudah ikut training dan privat perdana. Jangan malah dibiarkan, ya, supaya mereka segera connect dengan sistem, supaya mereka mengerti caranya bagaimana membangun bisnis dengan cara yang benar. Harus pakai ilmu, jangan asal action. Ya kadang-kala di grup WhatsApp tim inti itu kan kok teori-teori, ya, teori-teori. Yang terpenting tuh ilmunya dulu, Bapak Ibu. Anda lihat 7 langkah sukses, ya kan nggak langsung promosi presentasi follow up. Yang terpenting itu kan ilmu promosinya dulu. Mereka harus tahu ilmu promosi bagaimana, ilmu presentasi bagaimana. Nggak asal jalan, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda asal jalan, itu seperti Anda itu berjalan di tengah kegelapan tanpa cahaya. Ya, Anda nggak ada lampu senternya, nggak ada lampunya. Gimana ya, nabrak-nabrak? Kenapa? Ya karena Anda, ya itu tadi, yang penting jalan gitu, yang penting action, jangan teori, ya. Ya, di apapun itu harus teori dulu, Bapak Ibu, ilmu dulu, baru praktek, baru konsultasi, baru berbagi ilmu. Itu rumusnya. Nggak ujuk-ujuk praktek. Nah, praktek itu kan harus berdasarkan ilmu. Ilmunya di mana ya? Di training hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu gitu. Itu namanya ilmu. Nah, setelah itu baru Anda praktekkan. Lah kalau nggak ada praktekkan, itu namanya jago teori. Ya buat apa Anda hari ini belajar doang gitu loh, buat apa buang-buang waktu, mending nggak usah gitu. Ya seperti Anda itu mau belajar renang, belajar teori renang tapi nggak nyebur-nyebur lah, buat apa ya, selamanya nggak bisa renang gitu loh. Seperti Anda belajar teori nyetir mobil, cuma belajar teori tapi nggak belajar langsung praktek di lapangan, ya percuma, buat apa ya. Saya kadang-kadang masih melihat tuh di grup WhatsApp tim inti atau grup WhatsApp kok teori terus loh, prakteknya mana, prakteknya kapan? Nah, kan Anda praktek itu kan harus berdasarkan ilmu gitu loh. Jangan asal praktek. Nah, praktek itu kan gimana Anda? Setelah Anda belajar malam hari ini, besok praktekkan. Kalau nggak ada praktekkan, terus selanjutnya nggak ada praktek, itu namanya teori. Nah, tapi kalau Anda praktekkan, nah itu yang benar. Praktek berdasarkan ilmu gitu loh. Nggak asal jalan. Nah, itu nomor 3. Ya, nomor 4, pastikan mereka menguasai Facebook marketing. Ya berarti dia harus tahu bangun call market bagaimana, bangun warm market bagaimana, bangun hot market menjadi koridor aktif seperti apa. Nah itu mereka harus menguasai 4 teknik funneling. Yang nomor 5, mereka harus menguasai WhatsApp marketing, bagaimana membangun 100 agen PPOB, bagaimana mereka menguasai promosi di Instagram, sama di offline, sama di TikTok. Ya, itu nomor 5. Ya, jadi pastikan mereka menguasai WhatsApp marketing, bagaimana bangun 100 agen PPOB dalam 1 bulan, ya, bagaimana promosi di Instagram, bagaimana promosi di offline, bagaimana promosi TikTok, pastikan, ya. Nah, kalau Anda nggak punya checklist ini, Bapak Ibu, kecenderungan kan Anda akan membiarkan. Ya, apakah mereka sudah ngerti belum ya WhatsApp marketing? Bagaimana? Nah, tapi kalau Anda punya buku, Anda kan tahu, jadi Anda ngerti gitu loh. Orang yang Anda ajak pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir tuh posisinya mereka seperti apa, itu Anda ngerti. Dari mana? Dari buku 7 checklist BBS ini. Ya, yang ke-6, apakah mereka sudah bisa presentasi sama follow up BBS? Ya, apakah mereka sudah bisa presentasi dan follow up BBS? Ya, ini kan sudah ada bank datanya, sudah ada video tutorialnya. Pastikan mereka belajar video tutorialnya, pastikan mereka belajar bank data, cara presentasi BBS, follow up BBS. Ya, yang 7, apakah mereka sudah selalu hadir di training sama privat BBS? Nah, jadi kalau Anda ingin tahu siapa yang akan lolos sampai garis finish, lihat nomor 7.
Jadi kalau nomor 7 mereka masih jarang hadir di training sama privat, ini namanya lampu merah. Jadi Anda kalau mau tahu siapa yang akan nyampe garis finish, lihat nomor 7. Siapa yang akan terwujud impiannya, lihat nomor 7. Siapa yang betul-betul komitmen sama impiannya, lihat nomor 7. Siapa yang betul-betul menjalankan surat pernyataan bermaterai, lihat nomor 7. Ya. Lihat nomor 7. Jadi kalau Anda ingin tahu pelanggan tetap Anda itu nomor berapa? Nomor 7. Anda ingin tahu elang Anda, lihat nomor 7. Ya. Apakah mereka selalu hadir training sama privat BBS? Ya. Apakah mereka selalu lihat selalu hadir training sama privat BBS? Ya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini. Sebetulnya nomor 7 ini juga apakah mereka selalu lihat rekaman? Kalau mau Anda tambahin di sini, apakah mereka selalu lihat training ya dan privat rekaman serta rekamannya? Ya, lengkap kalau seperti ini. Ya, rekamannya itu maksudnya kayak tadi, mungkin Anda sakit, mungkin ada keluarga Anda sakit, ada pekerjaan yang nggak bisa Anda tinggalkan, memori Anda kecil, sinyal Anda jelek, atau pas Anda nggak ada kuotanya. Ya. Tapi kan ada rekamannya gitu loh. Ya, artinya kalau mereka belajar rekaman, kalau ada nggak paham kan konsultasi. Nah ini sudah nggak lihat rekaman, gimana mau konsultasi? Konsultasi pun Anda jelasin A sampai Z juga nggak akan paham. Besok pasti nanya lagi, kenapa? Karena mereka nggak lihat rekaman. Mereka nggak ada di training sama privat BBS. Nah, ini buku 7 checklist BBS, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda punya buku ini, Anda akan mudah untuk menggerakkan tim Anda supaya duplikasi berjalan. Jadi buku ini untuk memastikan duplikasi berjalan atau tidak, lihat buku Anda ini. Ya, si A bagaimana, si B bagaimana, sampai mitra terakhir, Anda akan tahu kondisinya, apakah mereka menduplikasi cara Anda atau tidak. Lihat buku 7 checklist BBS. Ya. Kalau Anda punya 100 member, ya 100 lembar buku ini. Kalau Anda punya 50, ya 50 lembar. Tergantung nih, sekarang Anda mau target berapa mitra baru. Saya pengen 100, Pak, ya berarti Anda jilid 100 lembar. Pak, saya pengen 50, ya 50 lembar. Anda nanti isi mitra pertama, mitra kedua, sampai mitra terakhir. Nanti Anda checklist 1 sampai checklist nomor 7. Ya. Oke, kita masuk ke buku laporan harian. Buku laporan harian. Nah, buku ini tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu? Supaya Anda itu bisa evaluasi apakah hari ini ya itu lebih baik atau sama atau lebih buruk. Ya. Karena ingat Bapak Ibu, Anda ini sedang melakukan pertempuran harian. Anda itu lagi bertempur harian Bapak Ibu. Jadi Anda itu kalau sampai perang harian Anda kalah, maka dipastikan perang mingguan pasti kalah. Perang mingguan kalah, perang bulanan pasti kalah. Peranan bulanan kalah, ya lupakan. Pengen sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Makanya Bapak Ibu, bisnis ini tuh tergantung sejauh mana pengkawalan Anda secara harian. Ya, jadi bisnis Anda itu ditentukan sampai sejauh mana Anda mengkawal bisnis secara harian. Lewat apa? Lewat buku laporan harian Anda ini. Makanya buku ini nggak sembarangan buku, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak punya buku ini, maka Anda tidak tahu apakah Anda menang atau kalah. Nggak tahu, ya asal jalan aja gitu loh. Ya, tapi kalau Anda punya buku ini, Anda akan tahu apakah Anda memenangkan pertempuran nggak hari ini. Ya, pertempuran apa yang harus Anda menangkan, Bapak Ibu? Poin pertama harus Anda menangkan. Berapa uang market yang Anda bangun hari ini? Uang market, Anda tahu uang market kan ya? Orang yang minat bisnis ini, efek dari promosi, dan targetnya kan 10 orang. Kalau Anda bangun 10 orang buat market hari ini, berarti Anda menang. Tapi kalau Anda kurang dari 10, berarti Anda kalah nomor 1. Nomor 2 yang harus Anda menangkan. Berapa orang yang Anda presentasi tiap hari? Berapa orang yang Anda presentasi? Ya, ada berapa uang market yang Anda presentasi? Anda presentasi uang market berapa orang?
Ini kan targetnya kan 5 orang. Kalau Anda terpresentasi 5 orang, berarti Anda menang. Nah, ketika nomor 1, 2 menang Anda, maka Anda ini sebetulnya sudah menang secara harian, Bapak Ibu. Secara harian menang, maka Anda secara mingguan bulanan menang. Mingguan bulanan menang. Insya Allah 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan pun juga akan menang. Tapi kalau nomor 1, 2 ini kalah, maka Anda sudah pasti kalah, Bapak Ibu. Ya. Karena nanti di sini nomor 3 akan terlihat di sini nomor 3, 4, 5, 6. Berapa orang yang minat tapi belum transfer. Jadi artinya kalau Anda presentasi konsisten 5 orang, Anda akan menemukan orang-orang yang minat tapi belum transfer ini ya lumayan banyak. Tapi kalau presentasi sedikit ya sedikit di sini. Berapa orang? Yang keempat, yang macet, tidak respon berapa orang. Yang kelima, ya, yang join berapa orang. Yang keenam, yang resek, rewel, atau yang nolak berapa orang. Nah ini Bapak Ibu, ini pertempuran harian yang harus Anda menangkan, khususnya nomor 1, 2. Karena nomor 1, 2 ini memberikan efek nomor 3, 4, 5. Ya. Ini. Nah, terus selanjutnya berbicara pondasi bisnis Anda. Ya. Generasi 1 Anda ini sudah ada berapa core leader aktif. Ya, ada berapa pelanggan tetap, ada berapa elang. Kan targetnya di sini kan 2. Generasi 2 Anda sudah berapa? Ya, ada berapa core leader aktif? Ada pelanggan tetap berapa? Elangnya berapa? Kan targetnya 4 di sini. Generasi 3, ya, ada berapa core leader aktif? Ada pelanggan tetap berapa? Elangnya berapa? Kan targetnya 8. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Anda tidak bikin laporan harian, Anda nggak akan tahu pondasi bisnis Anda ini sudah jadi atau belum. Sudah jadi itu artinya gini, generasi 1 saya sudah 2, berarti sudah jadi. Generasi 2 sudah 4, sudah jadi. Generasi 3 sudah jadi 8. Nah, ini harus Anda jaga. Ya, ini harus jaga. Karena generasi 4 sampai 20 itu by system. Semuanya digerakkan oleh sistem. Karena mereka sudah tahu bahwa untuk sukses harus menjalankan sistem BBS. Artinya, generasi 4 sekalipun Anda nggak kontrol, mereka tahu bahwa mereka harus menjalankan sistem BBS. Generasi 5 juga begitu. 6, 7, 8, 9, sampai 20 juga seperti itu. Jadi harus Anda kontrol untuk selalu on system secara langsung tuh generasi 1, 2, 3. Karena itu pondasi bisnis Anda. Ya, kalau pondasi ini kuat, maka generasi 4 sampai 20 kuat. Tapi kalau ini keropos, generasi 4 sampai 20 juga keropos. Ya, makanya Anda harus pantau secara harian pergerakannya gitu. Ya. Makanya Anda pastikan semua core leader Anda itu bikin laporan. Nah, kalau mereka tidak bikin laporan, Bapak Ibu, kira-kira menurut Anda itu seperti gimana coba? Ya, kalau mereka nggak laporan harian, mereka nggak akan tahu hari ini lebih baik atau sama lebih buruk. Artinya ya, otomatis itu pertempuran hariannya pasti kalah. Wong nggak bikin laporan. Ya, itu sama saja ya, pertempur hariannya kalah. Gitu. Ya, itu pentingnya buku laporan harian. Ya, oke, kita masuk kunci yang terakhir, yaitu kunci nomor 4. Ini yang paling penting. Ya, nomor 1, 2, 3 itu saya sebut sebagai marketing bumi. Ya, nah di sini Anda harus menjalankan marketing langit, Bapak Ibu. Ya, karena ingat, ya, yang menggerakkan mereka untuk jadi market, jadi mitra baru, jadi koridor aktif, jadi elang, itu sekali lagi bukan Anda, bukan sponsor, leader, mentor Anda, tapi yang kuasa, Bapak Ibu. Makanya di sini Anda harus tetap ya fokus menjalankan marketing langit. Sekalipun Anda hari ini sudah belajar praktek konsultasi berbagi ilmu marketing bumi yang nomor 1 sampai nomor 3 tadi. Jadi marketing bumi itu 20% tadi. Ya, marketing bumi nomor 1 sampai 3 itu 20%. Tapi walaupun 20% itu yang jadi 100%.
Ya, jadi Bapak Ibu di sini marketing langit yang harus Anda maksimalkan. Yang pertama, Anda harus berdoa secara khusyuk. Ya, Anda harus bersyukur. Ya, jangan mengeluh. Anda harus bersedekah. Ya, sesuai dengan kemampuan Anda. Anda latih tiap hari. Ya. Hapus ya tadi. Saya ulangi ya. Marketing langit. Jadi yang pertama berdoa. Ya, berdoa ini Anda berdoa untuk impian Anda sama tim BBS ya. Jadi doa untuk Anda sama orang lain. Terus bersyukur ya. Apapun yang diberikan Tuhan, ya itu yang terbaik buat Anda. Jadi jangan mengeluh. Yang ketiga bersedekah. Ya, yang keempat adalah berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada orang tua Anda, pasangan Anda, putra-putri Anda atau anak Anda, ya, tetangga Anda, teman. Ya, ini Bapak Ibu. Karena sadari betul yang menggerakkan bisnis Anda bukan saya, bukan mentor, bukan leader, ya, bukan sponsor atau bukan Anda, tapi yang kuasa Bapak Ibu. Ya. Karena sekali lagi yang kuasa. Coba Anda cek marketing langit Anda. Ya, siapa tahu ya bisnis Anda hari ini kurang lancar, seret, ya kan, dan sebagainya. Mungkin dari 4 poin ini yang belum Anda lakukan secara maksimal tiap hari. Mungkin doa Anda, mungkin rasa syukur Anda, mungkin sedekah Anda, atau mungkin Anda punya kesalahan dengan orang tua Anda, pasangan, anak, tetangga, teman, dan sebagainya. Yang terpenting Anda berbuat baik sama orang lain. Orang lain berbuat jahat, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan dia sama yang kuasa. Yang penting Anda berbuat baik. Ya, jangan malah Anda berbuat jahat. Ya, apa bedanya Anda sama mereka kalau Anda berbuat jahat? Yang penting lakukan ini 4 poin ini, Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi sekali lagi saya pesan kepada Anda, marketing langit ini segala-galanya. Jadi bisnis ini sekali lagi bukan hanya untuk kesuksesan di dunia, tapi bagaimana bisnis ini tuh bisa membawa kita sukses di akhirat juga. Ya. Jadi kita bisa sukses dunia tapi sukses akhirat. Makanya marketing langit ini menjadi penting. Ya. Amin. Ya, seperti itu. Amin ya. Jadi sekali lagi saya pesan kepada Anda, jangan lepas dari marketing langit tiap hari. Karena sekali lagi yang menggerakkan ini semuanya, bisnis Anda semuanya itu bukan karena Anda. Bukan karena sponsor, leader atau saya. Tapi karena yang kuasa lah yang menggerakkan mereka semua. Jadi Wamarket, jadi mitra baru, jadi pelanggan tetap, itu yang kuasa. Ya, ya mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada Anda, Bapak Ibu. Ini sepertinya nggak tahu saya fisik saya tiba-tiba ngedrop. Ya, kepala saya tahu-tahu jadi keliengan, seperti kayak mau pingsan, Bapak Ibu. Ya, sementara itu dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang bertanya, ya saya sarankan Anda untuk WhatsApp saya. Ya mohon maaf sekali lagi saya tidak membuka ruang pertanyaan karena kondisi fisik saya memang saat ini belum fit banget ya. Tapi insya Allah saya akan terus semangat mendampingi Anda supaya Anda terus bisa belajar, supaya terus bisnis Anda terus bergerak dan berjalan ya sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan ya. Sekali lagi untuk konsultasi Anda nanti WhatsApp saya ya. Amin. Betul ya. Dan sekali lagi saya mohon doanya supaya terus dikasih fit ya. Karena memang sekarang ini bulan-bulan ini tuh saya masa penyembuhan ya Bapak Ibu ya, masa untuk penyembuhan supaya betul-betul fit ya. Makanya saya memaksimalkan terus-menerus supaya segera sembuh, segera fit untuk Anda. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses buat Anda semuanya. Be brothers, Joseph. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.